Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 8 September 2020, di mana kita memperingati kelahiran Bunda Maria. Sekaligus juga merayakan 10 tahun Misa Koronka yang dimulai di Gereja Santo Franciscus Xaverius Kute sampai hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam bintang laut Bunda Yesus Kristus, sebab Engkau ikut membantu penebus. Tolonglah yang papa, bimbinglah yang buta, hiburlah yang duka, sembuhkan yang luka. Kami mohon iman, mohon pengharapan, supaya bertahan dalam cinta Tuhan. Terpujilah Bapa bersama Putra serta Roh-Nya pula selama-lamanya. Bapa yang penuh kasih, hari ini aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan karunia kesembuhan kepadaku, dan Kau minta aku untuk merayakan dan mendoakan Ekaristi dan Misa Koronka setiap hari, dan Engkau membuktikannya. Kini hari ini aku merayakan 10 tahun penyertaan-Mu dalam Misa Koronka dan penyembahan. Melalui Bunda Maria yang kami rayakan kelahirannya. Semoga bersama dengan Bunda Maria kami menuju Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita abadi. Demi Kristus Putra-Mu pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita semua dilahirkan dari ayah dan ibu yang khusus. Tanpa mereka kita tidak ada. Inilah karunia kelahiran yang kita dapatkan melalui orang tua. Orang tua hanya mengekspresikan cinta mereka berdua, lalu mengandung, dan apa yang terjadi? Tuhan yang mengurusnya. Maka adalah kita-kita ini. Dalam situasi kelahiran juga, Yesus dimasukkan di dalam peristiwa manusia. Lahir dari seorang perempuan bernama Maria, dengan sejarah yang unik, yang berbeda dengan kita. Karena orang tidak percaya akan apa yang dialami oleh Maria, bahkan meragukannya. Tapi hari ini di mana kita merayakan kelahiran Maria, Maria melahirkan Yesus. Merupakan amanat bagi kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Justru kehadiran Yesus secara jasmani membuktikan bahwa Tuhan ingin menjamah kita lebih dekat.
Dengan bahasa manusia, Tuhan Yesus mengarahkan agar kita tidak lagi tersesat, mengikuti jalan yang gelap. Kita diminta untuk mengikuti jalan keselamatan, dan orang pertama yang yakin akan jalan keselamatan bernama Maria. Yang kedua Yusuf. Karena Maria langsung mendapat kabar dari malaikat. Bagaimana dalam dirinya dia merasa ada seseorang yang hadir dalam dirinya yang memberitakan kabar gembira ini. Ini sebuah rahasia Tuhan. Yang kedua Yusuf yang menggunakan logika. Karena mereka berasal dari keluarga baik-baik. Tidak bagus ya kalau hidup seperti ini. Wanita belum menikah kok sudah mengandung. Tetapi Maria adalah wanita spesial yang polos, tulus, dan kudus. Maka malaikatlah yang menyadarkan pada Yusuf bahwa Maria bukan sembarangan, tetapi wanita yang mulia, wanita yang istimewa. Kenapa dia menjawab ya atas undangan Tuhan? Maka lahirlah Yesus melalui kelahiran secara jasmani. Dalam peringatan Maria yang dilahirkan melalui Santa Ana, Santo Yoakim, Tuhan sudah mempersiapkan wanita ini untuk menjadi ibu Tuhan. Sama seperti kita sudah disiapkan untuk menjadi apa nanti. Melalui kelahiran, maka kita harus hormati. Kita harus bersyukur kepada para ibu yang sudah mengandung kita, yang dengan jerih payah bahkan saat melahirkan nyawa yang bisa menjadi taruhannya. Tapi kadang-kadang kita kurang ajar sama ibu-ibu kita ini. Tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur. Baru nanti setelah jadi ibu harus sadar. Setelah orang tua pergi baru ingat akan apa yang dikatakan itu benar adanya. Maka berita yang kita dengar pada hari ini melalui Injil adalah satu, berita tentang iman. Gimana kita harus mengimani dan percaya karena Tuhan adalah segala-galanya. Pada saat kita sakit, saat susah. Maria mengalami kesulitan. Kenapa? Yang dialami adalah secara manusiawi, tetapi juga secara ilahi, rohani. Kemana dia berangkat? Dia bersimpuh pada Tuhan dalam waktu-waktu hidupnya. Bertanya dan bertanya, bersyukur dan bersyukur. Sehingga dari kandungannya yang penuh dengan Roh Kudus melahirkan Maria yang bersahaja, yang tahan banting, yang yakin dan percaya ada kesulitan tetapi Tuhan berikannya solusi. Bagaimana Maria kemudian setelah melahirkan di kandang, bayangkan. Perempuan melahirkan di kandang. Malu, gengsi. Tapi Maria tidak peduli. Kenapa? Yang dilahirkan adalah Sang Penebus. Ketika melarikan bersama dengan Yusuf ke Mesir, pun Maria yakin. Bayangkan perjalanan begitu panjang, siang panas, malam dingin, batu-batuan saja di sekitarnya. Haus di kerongkongan, di mana air tidak ada. Tapi Maria dan Yesus sampai di Mesir dengan selamat. Tuhan yang memberikan berkat. Sama seperti orang-orang Mesir melihat orang-orang Israel menyeberang Danau Teberau. Maka lalu kalau kita melihat kelahiran kita masing-masing, itu hal yang luar biasa. Karena itu sekarang dalam ilmu kebidanan, kalau seorang ibu melahirkan, sang ayah harus datang melihat. Dan betul betapa ajaib saat itu. Kelahiran anak di mana ada kontraksi otot yang begitu besar yang mengeluarkan kepala bayi dan hidup. Itu karena bukan Tuhan, siapa? Karena itu, mari saudaraku terkasih, kita mensyukuri kelahiran kita masing-masing. Kita mengisi kelahiran dengan sungguh baik seperti Ibu Maria
yang mengisi dengan iman, harapan, dan kasih. Tak lekang oleh hujan, tak lekang, tak rusak atau oleh panas, tak meletup oleh panas. Kenapa semangatnya tetap membara dalam terang Roh Kudus. Maka kita minta kepada Tuhan, dalam perjalanan kita mengisi kelahiran kita, biarlah kita diterangi oleh Roh Kudus, agar kita tetap kuat, agar kita tetap tabah, agar kita tetap beriman dan setia. Selamat pagi, selamat merayakan kelahiran Bunda Maria. Tuhan memberkati.